Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Yantono, Bapak Yusuf, juga Bapak Supardi. Dalam kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang pembelajaran anak. Saya sebagai supervisor, kemudian Pak Ardi sebagai coach, Pak Yantono sebagai pose, kemudian Pak Yusuf sebagai pengamat. Demikian sih Bapak. Nah, untuk saat ini monggo silakan Bapak sebagai coach dan pose dipersilakan, yaitu Pak Ardi dan Pak Yantono. Monggo. Oke, terima kasih Bu Siti Umaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sungguh saya hormati Pak Ahmad Yantono. Bagaimana kabarnya Pak Ahmad Yantono? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Fatih juga sehat ya? Alhamdulillah Pak Yan, ini diberi kesehatan. Pak Yantono, kita bisa untuk bareng-bareng saling diskusi, bisa Pak Yantono punya waktu kapan? Ya, waktu sekarang Pak, kebetulan bahwa saya ingin nanti dengan Bapak ini atau ketemu ini untuk bisa menyampaikan nanti akan menyampaikan. Itu Pak Fatih. Pak Yan, ada permasalahan apa di dalam pembelajaran kemarin? Mau mengungkapkan apa kok? Tadi WA ke saya, bilang Pak mau konsultasi loh, konsultasi apa? Saya takutnya itu. Mungkin bisa diungkapkan di kegiatan pagi hari ini? Memang kerabat Pak Fatih saya tunggu-tunggu Pak, karena saya punya masalah khususnya dalam pembelajaran, penerapan metode belajar. Dan intinya itu anak harus bisa merespon aktif dalam proses pembelajaran itu, tapi ternyata selama ini saya masih menghadapi kendala. Misalnya saya berusaha menggunakan metode-metode yang bisa mengaktifkan anak. Ada diskusi, ada misalnya metode problem based learning dan sebagainya itu. Tuntutan sekarang kan seperti itu. Tapi nyatanya ketika saya mengajarkan itu, keaktifan anak di dalam kelas itu belum bisa maksimal. Artinya apa yang harus dilakukan anak itu belum bisa maksimal. Contoh katakanlah pada saya menggunakan metode problem based learning, itu ternyata ketika anak harus melakukan langkah-langkah diskusi itu tidak jalan. Ketika harus ada langkah presentasi juga tidak jalan, Pak. Artinya itu tidak lancar. Tidak semua anak juga mau mempresentasikan. Padahal itu kan tuntutan. Nah, sehingga ini ya mohon saran dari Pak Parti, sebaiknya langkah apa yang harus saya lakukan, Pak, untuk ini. Pak Yantono, ide model yang dikembangkan dengan problem based learning sangat bagus itu. Ya, Pak. Sangat bagus itu, tak lihat. Nah, permasalahannya apakah benar itu tentang keaktifan siswa? Betul Pak, menurut saya karena RPP sudah saya buat sebagus mungkin, pelaksanaannya kok di tingkat siswa itu tidak bisa seperti yang saya gambarkan Pak. Jadi intinya antara RPP dengan pelaksanaan tidak sesuai begitu ya? Betul Pak. Oh gitu. Penyebabnya apa itu menurut Pak Ahmad Yantono? Kalau selama ini ya memang yang saya tengarai itu anak-anak belum memahami langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Jadi misalnya ketika pada sesi dia harus bertanya, itu ternyata anak juga tidak bertanya. Ketika dia harus berdiskusi, harusnya dia berpendapat, tapi tidak mau berpendapat. Gitu. Sehingga ini yang memang untuk jalannya ini memang harus ada apa yang harus saya lakukan. Gitu. Ketika presentasi,
sudah saya suruh maju dengan cara bergiliran, dengan cara menyampaikan eh, secara pemilihan begitu, tetap akhirnya ya kalau ada yang maju pun itu hanya sekedar maju, tapi tidak akan mau menyampaikan materi. Ini terus makanya ya langkah-langkah apa yang saya lakukan Pak untuk ini, Pak? Pak Yan, tadi saya tertarik ketika presentasi pada udah digilir Ya, kok tetap tidak maksimal. ya. Kira-kira ada hal yang membuat anak-anak jadi tidak maksimal dalam penampilan apa? Dari pengalaman sehari-hari Pak Ahmad Yantono. Rata-rata mereka masih merasa takut, Pak. Jadi belum terbiasa eh, untuk kita mengungkapkan seperti itu. Juga kalau ditunjuk guru itu kadang-kadang ya mereka menghindar dan lebih takut kalau ditunjuk guru biasanya begitu. Tidak semua anak mungkin. Sehingga lebih cenderung itu sebenarnya. Kalau kemampuan penguasaan materi saya pikir anak-anak itu bagus Pak. Ketika mengungkapkan, nah ini entah sesi diskusi atau sesi presentasi itu mereka banyak yang tidak lancar Pak. Jadi intinya pada paparan dan diskusi terjadi permasalahan. Betul Pak. Sudah pernah diskusi juga dengan guru lain yang mengajar di kelas yang sama, Pak Ahmad Yantono? Sudah, karena kita sering ketemu dan rata-rata tiap kelas punya karakteristik yang sama antar sama guru itu, sehingga ketika saya diskusi masalah itu, guru yang pernah masuk ke kelas itu juga cerita yang sama, sehingga ini kadang-kadang membuat kita semangatnya itu kendor Pak Pagi. Sudah berupaya keras seperti ini kok ternyata anak itu belum merespon dengan baik. Nah ini ada yang harus saya lakukan mestinya, tapi saya masih belum. Sudah pernah konsultasi dengan kepala sekolah Pak Ahmad Yantono di kegiatan ini? Pernah, tapi pada waktu supervisi saja tapi ya itu. Apa tanggapan dari kepala sekolah Pak Ahmad Yantono? Apa solusinya apa dari beliau? Solusinya dari beliau tetap coba disuruh mengembangkan kembali kemampuan untuk teknik-teknik metode yang dipelajari, sehingga terutama harus berkreasi bagaimana agar anak itu berani, begitu saja Pak, itu yang selalu dilakukan. Soal caranya serahkan guru masing-masing. Sehingga ketika anak ada tanya suruh masuk ya jangan disuruh guru. Gimana caranya kreatifnya guru? Begitu itu solusinya. Berarti dengan cara yang tadi disampaikan Pak Ahmad Yantono tadi, anak-anak yang dipastikan berani itu yang suruh maju dulu. Iya. Terus anak-anak yang tidak berani mau diapakan itu tadi Pak? Caranya jadi. Nah, ini belum kita lakukan, tapi saya selaku guru karena tadi kepala sekolah menyuruh harus berkreatif untuk mengembangkan pembelajaran. Teknik yang akan saya kembangkan nanti mungkin teknik untuk penunjukan, Pak. Penunjukan misalnya begini, biasanya yang ditunjuk adalah oleh guru. Itu akan saya kembangkan. Yang nunjuk untuk maju, untuk berpresentasi itu teman saya sendiri. Gitu. Ya, berarti yang rekan-rekan gitu, teman-teman anak-anak gitu. Kalau yang lolosnya kan ya ada beban. Jadi kalau guru itu yang akan saya lakukan untuk kedepannya. Mantap itu Pak. Iya. Nyuwun saya Pak Ahmad Yantono baru dapat bel ini. Iya. Mohon izin ini. Oh iya. Mohon izin. Mohon maaf Pak. Ya, terima kasih untuk Pak Ahmad Yantono. Dari beberapa poin tadi yang disampaikan Pak Ahmad Yantono, kita sudah pada simpulan bahwa Pak Ahmad Yantono rencana ini akan memodifikasi model pembelajaran problem based learning dengan cara tadi dari usulan kepala sekolah dan juga kreativitas dari Pak Ahmad Yantono, bagaimana anak yang milih untuk yang maju, bukan guru yang menyuruh. Oh ini bagus ini. Kapan itu mau dicoba Pak Ahmad Yantono? Insya Allah ini karena minggu depan bisa saya lakukan. Hanya memodifikasi. Siap. Tidak. Cukup tidak ini Pak Ahmad Yantono untuk hari ini kita berdiskusi?
cukup Pak. Terima kasih atas nasihat dan ilmunya. Semoga nanti saya bisa mengingatkan dan pembelajaran saya menjadi lebih baik. Terima kasih sekali Pak Fakdi. Tetap semangat. Oke, sukses. Izin melaporkan Bu Siti Umaro terkait dengan kegiatan sebagai coach. Mohon izin masukan dan saran dari Bu Siti Umaro terkait dengan supervisi yang akan dilakukan Bu Siti Umaro kepada saya. Monggo dipersilahkan Bu dari hasil pengamatan. Terima kasih Pak Supardi, Pak Yantono, juga Pak Yusuf. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Adi tadi sudah sangat bagus, tapi mohon disampaikan Bapak untuk hal ini mengambil tentang tema apa Bapak atau potensi apa yang harus saya ungkapkan? Belum jelas Bu, kurang jelas Pak, bisa diulangi Bu? Ya, untuk kompetensinya itu apakah kompetensi pendidikan ataupun yang lain Pak? Yang dipilih yang mana? Oh, ini yang kami pilih keterampilan bertanya Bu sama mendengar. Jadi dua-duanya Bu, karena masih bingung ini saya. Jadi Pak, jadi pada prinsipnya Bapak sudah melakukan yang terbaik ya Pak ya. Saya tadi sudah melihat juga Bapak sudah menyampaikan dengan bahasa yang komunikatif. Sudah menatap lawan dalam berbicara dan tampaknya juga sudah berkonsentrasi. Iya, sudah berkonsentrasi dulu. Apa yang dibicarakan, kemudian juga sudah melihat, mendengarkan, dan bahasanya pun menggunakan bahasa sendiri. Tapi menurut Bapak mungkin ada yang perlu diungkapkan Pak, yang menjadi kendala atau kekurangan dalam hal ini. Monggo Bapak yang diungkapkan. Oh iya, yang harus saya tingkatkan Bu. Tadi itu saya kaget Bu, dapat bel dari Bapak Kepala Dinas. Makanya mau saya angkat atau tidak itu nggak enak. Ya, dengan terpaksa saya angkat, tapi ini sangat mengganggu konsentrasi saya. Tadi kan baru membahas tentang solusi untuk mengatasi anak-anak yang mau maju. Tadi kan kesulitan Pak Manyanto. Bisa jadi drop. Nah terus apa yang harus saya lakukan? Ini termasuk kelemahan saya menurut saya. Terus apa yang harus saya lakukan Bu? Ini Pak, jadi Bapak itu sudah melakukan yang terbaik. Yang namanya itu kan bisa diatur jadi sesuai kepentingan jadi. Nah, kita tidak bisa mencegah itu kecuali kalau memang Bapak sudah ada jadwal tertentu kemudian dikomunikasikan. Tapi tampaknya itu juga konsentrasi Bapak walaupun ya yang disampaikan tadi memecah konsentrasi berkurang, tapi Bapak masih fokus pada apa yang dibicarakan. Hanya mungkin nampaknya tidak ada kegiatan yang penting itu menunda semua kegiatan dulu atau paling tidak memberikan sebuah komunikasi gitu Pak. Jadi sebetulnya itu bukan dari diri Bapak ya yang tadi, tapi hanya untuk nanti lanjutnya saja. Itu Bapak. Atau mungkin ada kelihatannya saya tadi punya masalah Bu. Saya tadi itu kelihatannya memotong pembicaraan Pak Ahmad Yantono. Tak kira sudah selesai. Ngomong tengah gitu, saya langsung ngomong ternyata masih dilanjutkan. Nah ini apa ya? Ada yang salah berarti saya. Menurut Ibu bagaimana Bu? Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Kalau menurut saya memotong pembicaraan nggak boleh lah. Tapi tadi kelihatannya intonasinya kan kita harus cari yang senyap ya. Saya udah, wah ini senyap, ini saya masuk. Untuk bertanya, oh ternyata masih ngendikan ya. Ya sudah itu termasuk nanti harus saya perbaiki Bu. Jadi saya kira itu Bu. Jadi saya kira itu ada tambahan lagi Bu untuk saya Bu. Ya sementara itu dulu karena tadi saya sudah mencermati apa yang Bapak lakukan itu sudah sangat bagus. Ya, jadi tetap semangat Bapak, tetapi ya, Bu. harus menepis atau mengurangilah kendala-kendala yang ada di luar kita
Siap, Bu. Itu bukan karena diri Bapak, tetapi karena signal itu nanti bisa Iya, Bu. lebih baik lagi. Demikian Bapak. Jadi kegiatan kali ini Bapak sudah bagus sekali sebagai coach. Ya. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf, Bapak, semua Bapak ini. Nah, untuk kegiatan kali ini kita akhiri dulu, Bapak. Iya. Apa yang saya sampaikan ini berarti untuk evaluasi ke depannya. Terima kasih sekali, sehingga nanti di dalam pembelajaran kita tetap akan mencapai tujuan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima